Jadi ketika panjenengan banyak diam, siapapun orang yang memusuhi panjenengan akan kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sedulur semua selalu seger waras, sehat walafiat, mudah rezekinya, hidup penuh berkah barokah kersaning Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sedulur semua, diam adalah senjatanya para leluhur Nusantara. Senjatanya para waseso lan para waskita. Diam itu juga senjata bagi para nabi dan para wali. Dan diam juga senjatanya para manusia-manusia hebat di dunia. Mengapa kok diam adalah senjata? Karena di balik diam ada 7 nilai yang tersembunyi. Apa saja? Yang pertama yaitu keselamatan atau keselamatan. 10 jalan keselamatan manusia, 9 diantaranya adalah dari diamnya. Dan ketika panjenengan memilih diam daripada berbicara banyak hal yang tidak penting dan yang tidak perlu untuk dibicarakan, itu akan membawa kepada keselamatan panjenengan. Itu menghindarkan panjenengan dari ketidakselamatan. Karena apa? Salah satu yang mendatangkan petaka dan celaka bagi banyak orang itu adalah dari mulutnya, dari kata-kata atau dari omongan-omongannya. Maka sebelum kita berbicara, diam adalah cara untuk memberi kesempatan akal pikir kita untuk berpikir dahulu, agar kita bicara seperlunya dan tidak mengundang petaka, tidak menjadikan timbulnya permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan juga nestapa kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kemenangan atau kemenangan. Jadi para pemenang itu dia tahu kapan dia harus berbicara, dan juga dia tahu kapan saatnya dia harus diam. Jadi ketika panjenengan banyak diam, siapapun orang yang memusuhi panjenengan akan kebingungan. Mereka akan sibuk mencari tahu tentang apa yang sedang panjenengan pikirkan dan apa yang akan panjenengan lakukan. Nah, ketika kita banyak bicara, musuh justru akan lebih mudah mengetahui kelemahan-kelemahan panjenengan. Dan dengan diam, musuh atau orang yang memusuhi panjenengan terfokusnya mencari kelemahan panjenengan yang sulit ditemukan. Dan dengan panjenengan diam, itu membuat panjenengan bisa lebih fokus menemukan cara untuk mengalahkan, untuk melemahkan mereka yang memusuhi panjenengan. Yang ketiga yaitu kawicaksanan atau kearifan atau kebijaksanaan. Mengapa diam itu ada kebijaksanaan? Karena ketika kita menutup mulut kita untuk berkata-kata, hati sanubari panjenengan yang terdalam akan memberi banyak bisikan yang mengarahkan panjenengan kepada kebaikan-kebaikan, dan juga membisikkan nasihat-nasihat agar tidak melakukan keburukan.
Dan orang-orang yang banyak diam lebih bisa banyak mendengar kata hati. Tetapi orang yang justru banyak berbicara akan terganggu oleh kebisingan kata-katanya sendiri, sehingga dia kesulitan mendengarkan kata hatinya. Berikutnya yang keempat, yaitu kabegjan atau keberuntungan alias kesuksesan. Mengapa di balik diam kok ada kesuksesan? Diam adalah jalan menuju kepada fokus satu titik yang kita tuju. Dan untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, kita tentunya butuh fokus. Ide-ide besar itu munculnya ya ketika kita dalam kondisi diam dan juga fokus. Dengan diam, kita akan bisa lebih fokus dengan diri kita sendiri, bisa menghindari kebisingan-kebisingan orang lain yang mengganggu, agar kita bisa fokus pada tujuan masa depan kita sendiri. Berikutnya yang kelima, yaitu kawibawan atau kewibawaan. Ketika panjenengan diam dan lebih memilih mau mendengarkan orang lain, panjenengan sudah menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Dan orang lain akan merasa sungkan dan menghormati perilaku panjenengan tadi. Begitu juga ketika panjenengan memilih diam ketika marah akibat dari kata-kata orang lain. Itu adalah bukti bahwa panjenengan sangat berwibawa. Karena apa? Karena mampu menahan marah dengan sikap diam. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa diam itu bisa melawan dan mengalahkan setan dari golongan manapun. Diam adalah salah satu cara menghentikan perbuatan-perbuatan buruk akibat dari hasutan para setan. Berikutnya yang keenam, yaitu kamulyan atau kemuliaan. Ketika panjenengan memilih diam daripada berbicara yang buruk, berbicara yang tidak bermanfaat dan tidak penting untuk dibicarakan, itu akan membawa panjenengan kepada derajat kamulyan atau kemuliaan. Ketika kata-kata yang akan kita sampaikan bukan hal yang baik, bukan yang perlu dan bermanfaat untuk disampaikan, maka diam itu yang lebih mulia dan yang lebih baik. Berikutnya yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kautaman atau keutamaan. Diam itu adalah keutamaan bagi orang-orang yang berilmu, yang berakal. Orang-orang yang banyak bicara sebenarnya adalah orang-orang yang ingin dianggap dia mengetahui banyak hal, dan itu untuk menutupi kebodohan-kebodohannya. Tetapi orang-orang yang banyak ilmunya justru mereka menyimpan dan tidak memamerkan ilmunya dengan sikap diamnya. Jadi ketika panjenengan diam karena tidak ingin menunjukkan pada orang-orang bahwa panjenengan tahu banyak hal, dan panjenengan tidak peduli akan dianggap panjenengan bodoh dan tidak tahu apa-apa, itu termasuk adalah ilmu dan menjadi keutamaan. Itu yang membuat panjenengan berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Sedulurku semua, itulah tadi tentang 7 nilai keistimewaan diam. Jadi, diam itu bukanlah tanpa berkata-kata. Diam adalah untuk berbicara ketika
yang kita bicarakan itu bernilai dan bermanfaat. Dan diam juga adalah untuk fokus berpikir pada tujuan-tujuan kita. Dengan diam, kita akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan berkata-kata, agar apa yang kita bicarakan dan kata-kata yang terucap dari mulut kita bisa tidak membawa petaka dan membawa celaka bagi kita. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan tadi, sumangga silahkan panjenengan tulis pada komentar. Sekali lagi terima kasih, matur sembah nuwun sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.